Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Saya Inke Karolin Agustin dan teman saya Muhammad Apriyadi serta Yogi Nugroho akan mempresentasikan materi kelompok kami tentang pemikiran ekonomi Islam menurut Imam Al-Syatibi, Ibnu Khaldun, dan Al-Maqrizi. Silahkan disimak. Pemikiran ekonomi Al-Syatibi. Riwayat hidup Al-Syatibi yang bernama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Lakmi Al-Garnati Al-Syatibi merupakan salah seorang cendekiawan muslim yang belum banyak diketahui latar belakang kehidupannya. Yang jelas ia berasal dari suku Arab Lakmi. Nama Al-Syatibi dinisbatkan ke daerah asal keluarganya, Syatibah, yang berarti Katibah atau Jativa, yang terletak di kawasan Spanyol bagian timur. Al-Syatibi dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikannya di ibu kota kerajaan Nasr, Granada, yang merupakan benteng terakhir umat Islam di Spanyol. Masa mudanya bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Muhammad V Al-Ghani Billah, yang merupakan masa kemasan umat Islam setempat karena Granada menjadi pusat kegiatan ilmiah dengan berdirinya Universitas Granada. B. Konsep maqasid al-syariah. Al-Quran tidak memuat berbagai aturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Ia hanya mengandung dasar-dasar atau prinsip-prinsip bagi berbagai masalah hukum dalam Islam. Bertitik tolak dari dasar atau prinsip ini, Nabi Muhammad menjelaskan melalui berbagai hadisnya. Pembagian maqasid al-syariah. Yang pertama ada daruriyat, yang kedua ada hajiyat, dan yang ketiga ada tahsiniyat. Korelasi antara daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Yang pertama ada maqasid daruriyat, merupakan dasar bagi maqasid hajiyat dan maqasid tahsiniyat. Yang kedua, kerusakan pada maqasid daruriyat akan membawa kerusakan pula pada maqasid hajiyat dan maqasid tahsiniyat. Sebaliknya, kerusakan pada maqasid hajiyat dan maqasid tahsiniyat tidak dapat merusak maqasid daruriyat. Yang keempat, kerusakan pada maqasid hajiyat dan maqasid tahsiniyat yang bersifat absolut terkadang dapat merusak maqasid daruriyat. Yang kelima, pemeliharaan maqasid hajiyat dan maqasid tahsiniyat diperlukan demi pemeliharaan maqasid daruriyat secara tepat. C. Beberapa pandangan Al-Syatibi di bidang ekonomi. Yang pertama, objek kepemilikan. Al-Syatibi mengakui hak milik individu, namun ia menolak kepemilikan individu terhadap setiap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kedua, pajak. Dalam pandangan Al-Syatibi, pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang maslahah atau kepentingan umum. D. Wawasan modern teori Al-Syatibi. Dari pemaparan konsep maqasid al-syariah di atas, terlihat jelas bahwa syariah menginginkan setiap individu memperhatikan kesejahteraan mereka. Al-Syatibi menggunakan istilah masalah untuk menggambarkan tujuan syariah ini. Dengan kata lain, manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan. Pemikiran ekonomi Islam menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun bernama lengkap Wali ad-Din Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Al-Hasan Ibnu Al-Jabir Ibnu Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Ar-Rahman Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada tanggal 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi dan meninggal di Mesir tahun 808 Hijriah atau 1406 Masehi. Leluhurnya berasal dari Hadramaut, Yaman. Mereka hijrah ke Spanyol pada abad ke-8 bersamaan gelombang penaklukan Islam di semenanjung Andalusia. Ibnu Khaldun, kajian-kajian ekonomi barat masih bersifat normatif, ada kalanya dikaji dari perspektif hukum, moral, dan ada pula dari perspektif filsafat. Karya-karya tentang ekonomi oleh para ilmuwan barat seperti ilmuwan Yunani dan zaman skolastik
bercorak tidak ilmiah. Karena pemikiran zaman pertengahan tersebut memasukkan kajian ekonomi dalam kajian moral dan hukum. Sedangkan Ibnu Khaldun mengkaji problem ekonomi masyarakat dan negara-negara secara empiris. Ia menjelaskan fenomena ekonomi secara aktual. Ibnu Khaldun menemukan keutamaan dan kebutuhan suatu pembagian kerja sebelum ditemukan Smith dan prinsip tentang nilai kerja sebelum Ricardo. Ia telah mengolah teori tentang sebelum Malthus dan mendesak peran negara di dalam perekonomian sebelum Keynes. Bahkan lebih dari itu, Ibnu Khaldun telah menggunakan konsepsi-konsepsi ini untuk membangun suatu sistem dinamis yang mudah dipahami, di mana mekanisme ekonomi telah mengarahkan kegiatan ekonomi fluktuasi jangka panjang. Berikut sejumlah teori ekonomi Ibnu Khaldun yang akurat. Teori tentang harga. 1. Tingkat keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan. Tingkat keuntungan yang rendah jika berlanjut bakal membuat perniagaan macet dan pasar menjadi hancur serta modal tidak kembali. 2. Kemerosotan harga dari produk pertanian akan membawa kegoncangan petani. Jika berlanjut, petani akan jatuh pada kemiskinan modal, mereka tidak akan kembali. 3. Kerendahan harga yang melampaui batas, serta kemahalan harga yang ekstrim akan merugikan kaum pedagang. 4. Emas dan perak merupakan logam mulia yang menjadi ukuran harga dan akumulasi modal atau kapital, serta menjadi simpanan dan kekayaan bagi penduduk. Teori sektor pertanian. Pertanian pada dasarnya merupakan sektor penghidupan yang dapat mendorong pertumbuhan sektor lain. Teori sektor industri. Industri akan berkembang jika permintaan konsumen meningkat dan industri akan bangkrut jika permintaan konsumen merosot. Teori tentang mata uang. 1. Mata uang sebagai alat pengukur harga barang. 2. Fungsi uang yang pertama sebagai alat penukaran dan kedua sebagai jumlah kekayaan. 3. Kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di suatu negara, melainkan ditentukan oleh tingkat produksi suatu negara. Pemikiran ekonomi Islam Al-Makrizi. A. Riwayat hidup Al-Makrizi. Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Abdul Qadir Al-Husaini lahir di Barjuan, Kairo pada 766 Hijriah. Keluarganya berasal dari Makariza, sebuah desa yang terletak di kota Labak. Karena itu, ia lebih banyak dikenal dengan sebutan Al-Makrizi. Al-Makrizi merupakan sosok yang sangat mencintai ilmu. Sejak kecil, ia gemar melakukan ruhlah ilmiah. Ia mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti fikih, hadis, dan sejarah dari para ulama besar yang hidup pada masanya. B. Karya-karya Al-Makrizi. Pertama, buku yang membahas beberapa peristiwa sejarah Islam umum. Kedua, buku yang berisi ringkasan sejarah beberapa penjuru dunia Islam yang belum terbahas oleh sejarah lainnya. Ketiga, buku yang menguraikan biografi singkat para raja. Keempat, buku yang mempelajari beberapa aspek ilmu murni atau sejarah beberapa aspek sosial dan ekonomi di dunia Islam pada umumnya dan di Mesir pada khususnya. C. Pemikiran ekonomi Al-Makrizi. Al-Makrizi berada pada fase kedua dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam. Sebuah fase yang mulia terlihat tanda-tanda melambatnya berbagai kegiatan intelektual yang inovatif dalam dunia Islam. Latar belakang kehidupan Al-Makrizi yang bukan seorang sufi atau filsuf dan relatif didominasi oleh aktivitasnya sebagai sejarawan muslim sangat memengaruhi corak pemikiran tentang ekonomi. Al-Makrizi merupakan pemikir ekonomi Islam yang melakukan studi khusus tentang uang dan inflasi.
Fokus perhatian Al-Makrizi terhadap dua aspek yang di masa pemerintahan Rasulullah dan Khulafa ar-Rasyidun tidak menimbulkan masalah. Tampaknya dilatar belakangi oleh semakin banyaknya penyimpangan nilai-nilai Islam, terutama dalam kedua aspek tersebut, yang dilakukan oleh para kepala pemerintahan Bani Umayyah dan selanjutnya.